Masih semangat gak? Alhamdulillah. Bismillahi masyaallah la yasudul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afwihi ba'da qudratihi. Allahumma inni a'udzu bika min syamatatil a'da wa adalida wa khaybatir raja wa zawalin ni'mah wa fujaatin nikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madaduka jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk sama-sama kita melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah setiap pijakan kaki, setiap langkah kaki, setiap telapak kaki menjadi saksi buat kita nanti di hari kiamat bahwasanya kita pada tempat ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita curahkan kehadirat kekasih Allah, kesayangannya Allah yang tercipta daripada nurullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kemuliaannya kita pun ikut dimuliakan dengan berbagai macam sirah salawat yang tidak ada pernah henti-hentinya para pujangga memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kemuliaannya Allah yang muliakan. Karena keutamaannya Allah yang utamakan. Karena Allah sendirilah yang memuji kekasihnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya hormati dan yang saya cintai, saya mesti lihat contekan dulu karena memang belum kenal semua, mohon maaf sebelumnya, jadi harap dimaklumi. Alhamdulillah orang tua kami pun ada di sini, yakni Habib Abdullah bin Zubair Barakbah. Masya Allah, kita doakan beliau panjang umur, dimudahkan segala hajatnya, dikabulkan segala cita-citanya. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Mukhlasin, Kiai Haji Musta'in, Kiai Haji Muhammad Rubai, dan Ustadz Muttaqin yang kebetulan pada malam hari ini kena curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena tempatnya dipakai untuk membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menang banyak pada malam hari ini ya Ustadz Muttaqin. Yang lain boleh iri sama dia. Yang lain boleh iri sama dia. Kenapa? Ini tepat dipakai untuk membaca sirah, sejarahnya Rasulullah, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau aja nih keutamaannya banyak. Kita yang hadir insya Allah kecebratan juga. Nah kita minta ada barokahnya dari dia juga nih. Ustadz Tere Hashim As'ari, Ustadz Hatsef Bustami, dan Bapak Kades, insya Allah kita doakan semua, baik juga yang hadir pada malam hari ini, panjang umur, diangkat penyakit Allah Subhanahu wa taala, dan digabulkan hajat-hajat kita ini dengan keberkahan daripada pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana para sahabat, khususnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, kecintaannya terhadap Rasulullah SAW. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini adalah merupakan kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ja'far ini sepupu Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW mengirimkan surat utusan untuk kepada Raja Romawi di Yordania. Sekarang Mu'tah nama tempatnya. Tapi ternyata suruhan atau
pembawa surat itu, utusan itu justru dibunuh. Biasanya dari dulu sampai sekarang kalau misalnya utusan ini dibunuh berarti mengiklankan perang, berarti sudah mau perang nih, begitu. Makanya Rasulullah SAW siapkan pasukan. Yang pertama diutus adalah yang pembawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pimpinan pasukan adalah Zaid bin Harithah. Ini semuanya udah dibayangkan, udah diketahui sama Rasulullah SAW. Yang pertama pegang bendera itu pimpinan pasukan adalah Zaid bin Harithah. Jikalau Zaid bin Harithah ini mati syahid, maka Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far bin Abi Thalib mati syahid, maka Abdullah bin Rawahah yang penderang bendera itu berangkat ini. Pada saat itu pasukan muslimin cuma 3.000 orang. Coba bayangin, pasukan muslimin cuma berapa? 3.000 orang. Sementara pasukan orang-orang Romawi itu 200.000. Berapa kali lipat ini? Berapa kali lipat? Tuh lihat, bayangin. Pada saat pertemuan itu dua kubu antara orang-orang muslim dan orang-orang kufar, ini ada dari sedikit para sahabat bukannya ragu, kita mungkin kalah ini. Kenapa jumlah kita sedikit? Apakah tidak sebaiknya kita kirim utusan ke Madinah kepada Rasulullah SAW untuk tambah pasukan? Ini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib langsung ke depan pasukan untuk pimpin. Karena pada saat itu Zaid bin Harithah sudah mati syahid. Apa yang dikatakan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib? Ya habbatal jannatu wa tirabuha tayyibatun baridatun syirabuha wa rumrumun qaddanabuha alayya idh lagaitaha dirabuha. Wahai, alangkah indahnya surga telah dekat. Sudah berasa ini surga telah dekat. Begitu indah, begitu sejuk, begitu dingin minumannya. Ini pasukan Romawi sudah dekat adabnya. Maka kalau kita jumpai, saya jumpai, kita hantam mereka semua. Bangkit semangat kaum muslimin pada saat itu. Masuk Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ke tengah-tengah musuh tanpa takut apapun di situ. Dia ayunkan pedangnya ke kanan ke kiri, banyak orang-orang kafir yang mati di tangannya. Sampai akhirnya terputuslah tangan kanannya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Bendera pun jatuh. Bendera la ilaha illallah jatuh ke tangan. Tidak sudi ini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib melihat bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jatuh, diambil dengan tangan kirinya. Terus maju ke dalam pasukan musuh, tidak ada gentar-gentarnya, tidak ada membalikan badan pun. Setelah diambil pakai tangan kirinya, ternyata tersabet juga pedang dan putus tangan kiri. Tidak rela bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jatuh ke tanah, dia ambil dengan sisa-sisa tangan yang ada. Dia maju tetap ke pasukan musuh itu. Sampai akhirnya tidak kurang dari 90 pedang dan tusukan tombak panah yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam riwayat pada saat itu para sahabat sudah mencium bau misik dari darahnya. Inilah darah orang yang mati syahid, Ja'far bin Abi Thalib. Para sahabat pada saat itu yang ikut perang sudah menghirup. Ini darahnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib tumpah, tapi wanginya seperti wangi misik. Membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara di Madinah, Rasulullah SAW mendapatkan kabar tersebut dari malaikat Jibril. Wahai kekasih Allah, sesungguhnya sepupumu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib telah mati syahid. Menangis Rasulullah SAW. Ini dia datangi rumahnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan pada saat itu istrinya lagi mandiin anak-anaknya, sudah mempersiapkan roti dan makanan untuk kepulangan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Apa yang Rasulullah bilang kepada istrinya Sayyidina Ja'far? Bawa kemari anak-anakmu. Diajak main itu.
anaknya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sama Rasulullah. Tapi sambil diajak main, sambil meneteskan air mata Rasulullah SAW. Ini istrinya Sayyidina Ja'far melihat Rasulullah menangis, langsung lemas dia. Ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi terhadap Ja'far? Rasulullah jawab, Ja'far sudah mati syahid. Tangannya terputus dua-duanya untuk membela kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan demi Allah, saya saksikan Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan kedua tangannya itu dengan dua sayap. Dia bisa terbang kemanapun di surga dia mau. Terkenal namanya, gelarnya adalah Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang mempunyai sayap. Tapi pada saat itu di dalam riwayat, ketika Sayyidina Ja'far ingin terbang ke surga, dia lihat kekasihnya Rasulullah SAW. Rasulullah angkat dia punya kepala, dia jawab, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ja'far. Saking cintanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib kepada Rasulullah, walaupun surga sudah terbuka buat dia, tapi tetap salamkan juga kepada Rasulullah SAW. Pembelaan kita mana terhadap Rasulullah? Kalau dilihat daripada para sahabat perjuangannya untuk membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW nggak ada bandingannya kita. Sayyidina Ja'far korbankan kedua tangannya, dia korbankan nyawanya, nggak ada takut matinya. Untuk siapa? Kekasihnya Muhammad SAW. Lanjutnya. Lanjutnya. Udah malam. Pulang aja yuk. Belum. Nanti. Satu lagi ya. Dua. Saya perjalanan masih jauh nih. Satu lagi. Pernah ada satu pemuda, gagah bukan main. Dia ini jagoan pada saat itu. Gak pernah ada satu orang pun yang mengalahkannya untuk bergulat. Gak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkannya ketika bergulat setiap pertandingan. Nomor satu jagoannya. Gak ada orang yang bisa melawannya dan gak ada yang mau menantangnya. Akhirnya pada saat itu ada satu keturunan Rasulullah SAW. Sudah agak tua, mungkin umurnya 60 tahun. Jadi kalau misalnya dia bergulat dengan pemuda tersebut pun pasti kalah. Pasti kalah. Tapi dia tantang itu. Siapa yang berani lawan dia? Karena hadiahnya besar ini. Hadiahnya besar, lumayan pada saat itu, uang mungkin sekitar ya 100-an juta lah. Saya yang berani melawannya, kata satu keturunan Rasulullah yang tua itu. Akhirnya pas ketiga sampai di di arena, dia berbisik kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, saya ini keturunannya Rasulullah SAW. Kaget ini si pemuda ini. Lalu anak istri saya belum makan di rumah sudah 3 hari. Dan kalau bisa saya ingin menang sekarang ini supaya anak istri saya bisa makan di rumah. Ini sepemuda karena cintanya kepada keturunan Rasulullah SAW tidak ambil pusing. Ayo silakan kita bertarung. Bertarung dibikin sedemikian rupa, akhirnya jatuhlah si pemuda ini. Biar gak ketahuan, jatuh si pemuda ini dan keturunan Rasulullah SAW yang tua itu pun menang, mendapatkan hadiahnya. Tahukah siapa pemuda itu? Dialah Al-Junaid Al-Baghdadi, wali kutub. Sangat tarekahnya itu tersambung kepada Sayyidina Junaid Al-Baghdadi. Setiap tarekat yang ada, hampir setiap tarekat yang ada itu dia punya sanad silsilah sampai kepada Al-Junaid Al-Baghdadi. Tahu kenapa dia bisa mendapatkan gelar kutubnya? Kewalian kutubnya itu dari mana? Karena menghormati keturunan Rasulullah SAW. Dia korbankan nama baiknya jatuh di depan orang-orang yang selama ini nggak pernah jatuh dia dalam bergulat. Tapi keturunan Rasulullah SAW ini memintanya untuk keperluan makannya.
Dia jatuhkan dirinya itu. Dia hormati kehormatan keturunan Rasulullah SAW itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya menjadi waliullah itu Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan di dalam riwayat sampai maqam Qutb. Ini yang kita perlukan sekarang ini, wahai saudara-saudara yang hadir, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana kita membela kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selama ini kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi kenyataannya apa iya? Sunnah apa saja yang sudah kita laksanakan? Tahajud di tengah malam, siapa yang rutin melaksanakan? Puasa Senin Kemis, siapa yang melaksanakan? Malah naudzubillah, sholat 5 waktu masih banyak yang bolong. Bagaimana bisa dikatakan cinta kepada Rasulullah yang model begitu? Ketika disebut dengan selawat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak pernah mengalir. Kita punya air mata karena kerinduan. Nggak pernah kita di malam hari kita renungkan, ya Allah, dosa apa yang kita perbuat nih. Sampai Rasulullah SAW belum juga kita lihat. Lalu apa yang kita banggakan di dunia ini selain dengan Rasulullah SAW? Kebersamaan seperti apa yang kita harapkan selain kebersamaan dengan Rasulullah SAW? Kalau kita pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, begitu indahnya kita kalau baca kitab hadis, di situ disebutkan kunna ma'a Rasulillah, kunna ma'a Rasulillah. Pada saat itu kami sedang bersama Rasulullah. Lalu giliran kita kapan? Seperti di majlis-majlis inilah kita bersama Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Di mana maulidnya dibacakan, sejarahnya dibacakan, budi pekertinya diceritakan, akhlaknya kita praktekkan. Jangan cuma kita tertipu dengan hadis Nabi Rasulullah SAW. Almar'u ma'aman ahab, katanya. Seseorang bersama yang dicintainya, katanya. Lalu kita jadikan dalil tersebut untuk meremehkan apa-apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan buat kita. Dengan seenaknya kita bilang, oh Rasulullah sudah bilang kepada kita, seseorang bersama yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya udah, insyaallah kita sama-sama. Ini meremehkan namanya. Apakah yang diperintahkan Rasulullah sudah kita laksanakan semua? Tiba-tiba kita langsung mau bilang, oh seseorang bersama yang dicintainya nanti di hari kiamat. Hak-hak keturunannya Rasulullah SAW sudah disampaikan kepada yang berhak. Dari mana kita bisa menjadi seseorang yang berhak mendapatkan bersama yang dicintainya di hari kiamat nanti? Cinta itu butuh pengorbanan, bukan cuma omongan. Sholat subuh berjamaah udah belum kita laksanakan? Rasulullah SAW yang begitu mulia, yang begitu agung derajatnya di kalangan para manusia yang lainnya, di kalangan nabi-nabi yang lainnya, di kalangan rasul-rasul yang lainnya. Tapi pada saat ini kita cuma menyatakan cinta saja kepada Rasulullah tanpa ada pengorbanan. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, padahal sepupunya, dia korbankan nyawanya sampai terpotong dulu kedua tangannya. Kita kalau dibilang cinta kepada Rasulullah, berani nggak begitu? Jauh bedanya. Jangan dibilang itu nanti kita sama-sama Rasulullah cuma lantaran cinta di omongan. Jangan. Para sahabat perjuangan itu jauh penderitaannya dari kita. Lihat itu Sayyidina Ammar bin Yasir, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah, diseksa oleh kaum Quraisy pada saat itu yang jahiliyah, sampai ditusuk kemaluan ibunya di depan matanya itu. Apa mereka langsung balik, tidak beriman lagi kepada Allah dan Rasulnya? Tidak. Mereka tetap beriman. Mereka tetap beriman sampai Rasulullah SAW memberi kabar gembira, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janjimu, tempat janjimu adalah surga.
dijanjikan surga sama Rasulullah SAW. Kita kapan dijanjikan surga sama Rasulullah? Kapan kita dijanjikan surga sama Rasulullah? Ada kabar gembira dari Rasulullah buat kita? Dijanjikan surga buat kita itu? Kalau kita belum dijanjikan itu, bagaimana kita bisa lalai terhadap agama Allah? Bagaimana kita bisa lalai untuk hadir majelis-majelis ilmu? Bagaimana kita bisa lalai dengan majelis-majelis maulid? Kita malas-malasan berjuang, padahal para sahabat di sana itu berjuangnya jauh daripada kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dia korbankan semua hartanya untuk Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, lalu apa? Apa yang sisa bagimu, wahai Abu Bakar? Apa Sayyidina Abu Bakar jawab? Allah wa Rasul. Yang tersisa buat saya cuma Allah dan Rasulnya aja. Dia tahan lubang yang ada ular menggigit tangannya itu. Dia tahan juga pakai kakinya waktu di Gua Sur tuh. Itu ular berbisa. Malah di dalam riwayat sebab wafatnya Sayyidina Abu Bakar adalah bisa dari ular tersebut. Dan setiap Sayyidina Abu Bakar berkata-kata, itu seperti ada aroma daging terbakar. Kenapa? Karena hatinya terbakar karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ini hati kita dibuat apa? Dibuat apa hati kita ini? Ditaruh kecintaan buat siapa hati kita ini? Buat orang-orang kafir yang kita idolakan. Lalu selama ini Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun menjadi kerinduan buat kita. Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah di hari kiamat, nggak diangkat-angkat kepalanya sampai Allah Subhanahu Wa Taala lihat kekasihnya sujud. Wah kasihku ya Habibi, irfa rasaka. Wahai kekasihku, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta kamu akan dipenuhi. Wasfa'atu syafa', dan berilah syafaat. Insya Allah yang diberikan kamu syafaat akan tersyafaati. Baru diangkat kepalanya. Kita ditolong sama Rasulullah. Balas budi kita apa? Insya Allah di majlis-majlis maulid seperti ini kita tambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dengan melaksanakan perintah Allah dan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan lagi di dalam hati kita ini ada idola selain kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya mungkin harus berangkat karena besok saya harus tiba di Jambi dan harus kembali lagi ke Jakarta. Saya mohon doa agar perjalanan saya ini selamat sampai di tujuan, diberikan kemudahan, dan insya Allah dengan pembacaan maulid pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala angkat pandemi yang melanda Indonesia pada sekarang ini, dan insya Allah kita selalu diberikan keistiqomahan dan diberikan umur panjang untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.